batuk nih Kang. Iya, sama. Udara Jakarta. Tua muda batuk. Ini udara Jakarta ini gara-gara nggak ada banyak pohon. Pohon di Monas ditebangin. Nah, Jadi pada batuk. Itu yang kurang ajar itu. Nggak nanam, motong aja. Nggak nanam, motong aja Nggak bisanya. Nggak ngerti peraturan. Gubernur nggak ngerti peraturan itu. Goblok. Kang itu apa Budiman Sujatmiko ya Kang? Kok bisa begitu loh? Iya. Ya, bisa begitu. Nah, kalau pertanyaannya gimana kok bisa begitu, itu saya enggak tahu. Oh, enggak tahu. Tetapi kalau pertanyaannya bagaimana PDIP? Kok PDIP? Merespon tindakan itu. Oh. Kan PDIP harus merespon. Harusnya gimana? Itu pelanggaran berat kan, Bung? Oh iya. Ngelawan loyalitas yang ditanamkan oleh partai. You mesti loyal. You itu tidak ada lain kecuali you petugas. Petugas partai. Tapi petugas partai itu you menjadi orang yang berpikir pada tingkat nasional, you yang berpikir sebagai pembawa mandat konstitusi. Oh, tapi kan Budiman udah bukan nggak menjabat apa-apa. Dia itu konon sudah 2 kali jadi anggota DPR di Senayan. Entah masih kurang apa kurang itu namanya orang ya Bung ya. Nah, itu dia ngepro ke Prabowo. Enggak, kalau saya sih misalnya Budiman pro ke Anies, saya masih maklum. Karena kan Anies nggak punya catatan sejarah sama Budiman. Misalnya dia, saya tahu aku bela gitu. Anies gitu, saya kadang-kadang maklum gitu loh. You maklum tapi aku yang enggak. Tapi ini ngapain? Pak Prabowo loh. Pak Prabowo kan ya agak penculik gitu aja kan you mau bilang dia tuh penculik dan Budiman bagian yang diculik-culik. Iya. Aku sekarang malah teman-temannya Budiman juga kan sampai sekarang belum. Ya banyak yang nggak jelas kemana mereka dibawa. Iya. Nah itu gimana tuh? Dia harus mempertanggungjawabkan kepada keluarga yang masih belum kembali itu gimana ya? Solidaritas kepada kawan-kawan seperjuangan. Ya. Nol putul. Kagak ada. Lalu dia ke sono. Itu filsafat kutu loncat. Itu nggak perlu pakai filsafat kan? Ya ini maksudnya. Oh kalau begitu itu kutu loncat. Nah, kalau begitu kutu loncat. Ini filsafat hidup tanpa loyalitas. Iya. Padahal partai, jangankan partai politik, ini dunia bisnis, itu merawat karyawan-karyawan, jangan sampai ngeloncat ke pagar kantor sebelah. Ya mungkin dia merasa nggak dirawat. Merasa nggak dirawat, tapi rakyat merasakan bahwa dia duduk ya, di parlemen periode lalu. Nah iya. Oh ya itu kita tidak tahu Bung. Perkara dia merasa tidak dirawat. Soalnya perasaan itu kan beda dengan kenyataan. Yeah. Pokoknya kenyataannya gue dirawat, tapi perasaan gue nggak dirawat. Kan merengkel itu. Yeah. Orang merengkel banyak lah kawannya itu. Tapi ini keren kalau itu dibaca dalam konteks seni tradisi Bung. Apa tuh? Oh, kalau itu dari seni tradisi, itu kan gambarannya PDIP itu ibaratnya keraton. Ada rajanya. Budiman itu kawula keraton dengan pangkat adipati. Oke. Nah, nanti lakonnya adipati Budiman Balelo. Adipati Budiman Balelo. Bung Balelo. Balelo itu suatu ekspresi politik penuh dendam dan kekerasan. Oke. Oh iya, penuh dendam dan kekerasan. Dan itu bisa bilang, Bung, aku rela mati demi sikapku ini. Oh iya, itu kekerasan. Jadi seseorang yang pindah dari satu partai ke partai lain, apapun alasannya, itu berada dalam frame kekerasan. Setidaknya simbolik. Tapi yang keren PDI loh.
PDI itu kan katanya wah ini bakal dipecat. Dicuekin ternyata. Udah diberi pilihan. You boleh balik lo sakarmu. Tapi kowe lunga. Oh, pergi. Lunga itu, Bung, dalam ekspresi seni tradisi. Tak tundung kowe. Usir. Iya, kita ngomongannya kan manusia beradab, penuh tradisi luhur, penuh subasita dan sopan santun. You boleh meninggalkan. Boleh meninggalkan itu begitu. Berdiri, Pung. Minggiat kok kadipaten gini. Ya kalau raja sudah bilang minggiat dan dia kan duduk di situ. Ya jawabannya apa? Sendika Kanjeng. Ya minggat. Itu apa sih ya? Saya kadang-kadang bingung. Kan orang jadi bingung Budiman ngomong soal lupakan masa lalu karena kita tidak punya hutang masa lalu, tapi kita punya hutang masa depan. Jadi seolah-olah yang didukung ini pemimpin yang akan membawa masa depan kita. Oportunisme itu banyak kalimatnya, Bung. Oh, gitu. Iya. Tapi jangan semua dipercaya. Ya, kamu oportunis itu kan kata lain dari kutu lonsat itu tadi. Iya. Nah, itu oportunisme. Iya. Itu artinya living without loyalty. Barangkali bahkan living in struggle without ideology. Rusak semua itu, Bung. Hidup tanpa loyalitas. Itu hidupnya apa namanya, mesin-mesin robotik. Ya robotik bisa kerja efisien tapi tidak ada loyalitas. Iya, dia bisa digunakan oleh siapa saja. Oh iya. Digunakan oleh pelacur, boleh, mau dia. Ya nggak ada masalah. Digunakan oleh Romo Pastur, ya, boleh. Taat. Karena memang dia tidak punya loyalitas. Jadi loyalty for everybody. Seolah-olah dia itu keanggunan. Ya enggak lah, itu cangkem. Gugoni cangkem kalau ngono enggak ada gunanya. Iya. Jadi itu hanya cara-cara orang pandai ngomong untuk membungkus kebusukan yang merusak tatanan dalam partai politik maupun dalam organisasi bisnis, Bung. Iya. Juga organisasi kepemudaan dan organisasi sosial keagamaan. Tapi dia bikin itu kelompok relawan namanya Prabu iya. Budiman. Itu mungkin dia mau jadi cawapres kali, Kang, ya, dampingi Pak Prabowo. Ya pastilah. Oh ya? Ya aspirasinya. Tapi kan oleh Prabowo kan gampang gue tak hapusi sesuk. Muter gue. Aspirasimu kan cawapres. Yeah. Tapi kan gue udah bayar sebagian, ya kan? Kalau sebagian gue penuhi apa yang lu punya mau itu in the form of some doku. Itu mestinya ya wis terima, ya kan? Dan ini loh, Bung, kalau orang itu memiliki sesuatu yang namanya moral credibility. Terhina, Bung, kalau aku. Janji gue mau jadi wapres, kita tahu jawabannya dari sana mak celemong. Dubes. Sesuk tak datai dubes saya bajingan. Nah, kalau itu menghina. Penghinaan. Ya iyalah. Kita kan sudah meninggalkan rumah dengan perlawanan. Iya. Dan kita disebut sebagai Adipati Mbalelo. Adipati Budiman Mbalelo. Kalau mau jadi dubes di partai lamanya mungkin masih bisa punya peluang lebih besar tanpa harus berkhianat. Bisa, kan? Kalau di PDIP bisa menjadi dubes Rumania dan dubes Australia. Sekalian boleh. Iya. Kalau mau. Di negara-negara besar. Iya, inilah. Ketimbang nanti jadi dubes Mali atau dubes Zimbabwe kan. Ya itu masih jauh. Kalau Timur kan udah jauh itu.
negara kecil tapi jauh. Iya. Nah, paling tidak berkeringat menuju ke sana ya. Naik pesawatnya lama ya. Lama. Kalau ke timur. Kalau ukuranku bukan negaranya gede dengan kelas apa. Pentingnya seorang menjadi dubes itu, even bahkan di Timur itu kan ada sesuatu yang kita kerjakan yang bisa sangat monumental. Ya begitu, Bung. Biarpun Timur, ya pasti kelasnya rendah. Dokunya juga rendah toh itu. Fasilitas juga rendah. Ya enggak apa-apa, pulang kampung jalan melalui Atambua, Malang. Iya. Malang ngulon-ngulon sampai Jakarta toh. Ya, gitu. Tapi bukan itu, Bung. Itu tadi itu yang namanya psikopatologinya dia itu. Ya itu tadi. Tapi gini, Kang. Dalam politik kan misalnya dia nggak punya tempat atau katakanlah nggak kebagian apa ya? Nggak kebagian bancaan atau rezeki di posisi yang lama. Terus kalau dia pindah kan sebetulnya nggak masalah. Nggak masalah itu kalau pakai toto kromo bahwa organisasi merelakannya. Atau dia keluar dulu, mundur dulu, baru. Ya itu terserah. Kalau nggak situlah masalahnya, maka wah ibu pemimpin tuh. Mohon izin saya akan bertualang menjadi abdi dalam di sana. Wah ya mbak ya jangan. Wah tidak. Wah, nah kalau sudah ya tidak toh ya nggak apa-apa. Baru yuk ke sana. Itu lebih terhormat ya? Ya bukan terhormat untuk dia, itu lesson learned bagi seluruh tanah air. Tata krama, sopan santun politik dan organisasi itu bagian dari office politics, internal politics. Ya internalnya kayak apa, ininya kayak apa, gua nggak pengen tahu. Ya. Lu yang ngerasain. Lu kenapa lu dulu ke situ? Kok sekarang lu tiba-tiba mengglorifikasi tidak punya utang masa lalu? Hutangmu itu selalu pada masa lalu. Hutang selalu pada masa lalu. Selalu masa lalu. Iya. Kenapa lu lahir di Banyumas? Tempat itu ada emas. Lu lahir di situ, itu sudah utang itu. Ya, udah utang. Kenapa lu sekolah di Gajah Mada? Sudah utang itu. Yang lain di sekolah yang agak ecek-ecek, lu di Gajah Mada nyingkirkan kawan-kawan lu begitu banyak. Lu menjadi the privilege. Menjadi the privilege itu sudah utang, Bang. Orang lain tergeser karena tempatnya Gajah Mada atuh, lu udah ambil. Yang ngantri 200. 200 itu kemana ya? Banyak yang ke universitas pinggir jalan toh. Nah, bagaimana itu enggak utang? Lu kenapa lu masuk PDIP? Lu katanya punya partai. PRD dulu. PRD. Kan PRD-nya sudah nggak aktif, mungkin dia pindah ke PDIP, punya karir politik sebagai anggota DPR. Utang itu. Kalau di PRD siapa yang mengantarin ke Senayan? Berdepend cilik. Nggak punya gesah, nggak punya pengaruh, nggak punya wibawa, nggak punya postur. Lu ternyata bukan pejuang yang gigih. Kalau lu emang gigih, tunggu ini PRD itu sampai berpengaruh di Senayan. Ya begitu seorang idealis. Kalau nebeng di tempat di nama-nama besar, oke lu gale. Penebeng. Dan ternyata ketika di sana ada kekecewaan, dikira di tempat lain nggak ada. Di sana kekecewaan. Melukai tempat yang pernah merawatnya, melukai, Bung. Melukai organisasi, dan itu artinya melukai pimpinannya, bawahannya, dan konstituennya dulu. Seluruh konstituen. Lo udah gua ikutin lo mau jadi DPR. Lo minggat kemana lo? Ikut Prabowo. Itu apa kompensasinya, Kang? Langsung di Prabowo. Wapres. Ning dubes. Oh. Ya, kayaknya keren deh itu.
You Sujoyo Budiman. You mau jadi wapres. You jangan salah. Hatiku itu sudah ada pada Muhaimin. Tapi cuma hati. Gue inget Muhaimin. Gus gitu. Yeah. Wah, adikku ini sama Gus Muhaimin yang paling dulu. Dia loyal kepadaku selama lebih setahun. Gua mau ke situ, itu aja belum gue pikir. Lu dubes aja. Sekali lagi di Timor. Timor. Aduh. Ya lumayan ketemu dengan teman lamanya kan, Pak Sanana. Oh iya. Iya. Tapi begini, Bung, yang ingin aku tuntut. Ya, kita akan berat nuntut, Bung. Oh iya? Kita kan duduk di pinggir. Ya. Dan mereka bermain di tengah. Tengah-tengah, kita kan nggak pernah ke tengah. Mainnya buruk-buruk. Iya. Janji kami aktivis. Mau meluruskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat yang kubela. Belum pernah mendapat keadilan. Aku berjuang. Melalui mekanisme apapun di partai manapun. Tapi di partai sono nggak memikirkan perjuangan gue mau jadi wapres. Tapi barangkali dia mungkin nanti kan kita belum dapat daftar caleg tetap DCT. Barangkali nama Budiman ada di sana. Ya itu soal lain, Bu. Jadi caleg lagi. Soal lain bahwa nanti ke sono-sono itu soal lain. Yang soal itu kan hari ini. Di hari ini dia masih miliknya PDI Perjuangan. Tiba-tiba meloncat ke sono tanpa bu. Yuk kecewa di sini, ya silahkan kecewa tapi ngomong. Kecewa-kecewanya ngomong dulu lah. Orang mesti gitu. Ada omongan. Kulo nuwun lah ya. Kulo nuwun. Minta izin. Kulo nuwun kalau mau masuk. Nyuwun pangestu. Nyuwun pangestu Kanjeng. Ketemu Bung Hasto Kanjeng. Nyuwun pangestu. Lo nggak bisa lagi ya di sini, lo nggak bisa lagi dilus gitu kan? Orang kan dijum keranane ngaris, hilang-hilangan dok saiji. PDIP bisa bilang kehilangan sebutir telur yang tidak ada masalah. Iya, masih banyak telur yang lain. Banyak telur yang lain. Ini sebutir telur. Iya. Ini kalau diekspresikan melalui panggung kesenian, Bu, wah ini keren banget ini. Seru ya. Keren lah. Jadi nggak enak lagi tuh ketika saya baca novelnya Budiman tuh anak-anak revolusi 1, anak-anak revolusi 2 saya baca juga. Dia nulis novel. Oh, bukan itu novel, Bung. Catatan harian. Ya, catatan harian dengan itu ya. Itu waktu saya baca, saya ngerasakan ada pejuang anak-anak muda melawan penguasa. Iya. Orde Baru yang kayak tembok gitu. Diseruduk mereka masih kuat yang sangat represif. Iya. Ketika saya baca itu saya ngebayangin ada wajah Budiman di sini, ada wajah Prabowo di sana. Kan saya bagian dari yang dimusuhi. Iya, ketika saya baca itu. Sekarang saya baca novel itu bingung. Prabowo sama Budiman gak ada bedanya. Nggak ada. Pada akhirnya nggak ada. Karena orang ini begini, Bung. Seheroik apapun, kita keplok lah. Ya. Tapi keplok kita itu memiliki 2 makna. Yang satu itu fully respect kepada tokoh macam itu. Yang keplok kedua itu ragu-ragu, karena keploknya gini. Ini tenan apa ora? Iya. Betul enggak ini? Iya. Wah, ini saja enggak benar ini. Orang ini enggak punya loyalitas. Janji enggak dipenuhi. Wah, bahkan itu janji itu melalui suatu mekanisme yang tertulis. Oh iya dong, kan udah masuk ke sebuah organisasi kan punya konsekuensi. Konsekuensi ada aturan sama kayak kita berwarga negara kan, ada konsekuensi aturan kewarganegaraan, hak kewajiban, itu konsekuensi. Kalau saya misalnya bukan anggota partai, saya tidak pernah masuk partai politik misalnya, dan saya tidak tercatat sebagai anggota partai politik. Saya mau ke sini, saya mau ke sana kan sebetulnya merdeka aja jenengan misalnya. Wah, merdeka aku. Merdeka saja. Tapi aku ya cuman di PDIP aja. Lah, jenengan anggota PDIP? Bukan, maksudku ke hatiku pemihakan politikku ke situ. Aku ya ndak ikut lah. Masa suruh membela. Kalau iya. Gerindo gitu ya janganlah.
Aku membela itu dengan hati-hati loh, Bung. Kalau Jatmiko itu, anggaplah itu kalangan muda yang brilian. Tapi yang brilian banyak, bukan hanya dia kan. Yang brilian. Nih dia tidak akan memihak Prabowo, karena Prabowo apa tanda-tandanya sebagai nasionalis yang merawat NKRI, merawat rakyat dan ya, tanda-tandanya menculik itu. Lah itu ngerawat itu. Iya. Kan alasannya dulu itu demi gitu. Nah, Prabowo kan aspirasi politiknya. Kuasa. Korup boleh. Ya, kalau pemimpin membolehkan korup, tapi jangan banyak. Jangan banyak ya korup lah. Iya. Terus ajudannya, ya koyok itu oli pembangunan. Kan sama itu. Sama itu. Bagaimana barang begitu mau dipilih? Ya, emang nggak ada barang lain. Mungkin sebagai politisi ada manfaat politik buat dia secara pribadi dengan pilihan itu kan. Korup itu? Ya enggak. Bagi Budiman misalnya sekarang ke Prabowo pasti ada manfaat politik bagi dia. Kalau kita berpijak pada spirit perjuangan dan idealisme, ya kalau orang nggak lagi punya idealisme itu sudah bukan orang, Bung. Dalam dunia perjuangan. Ya, Pak, setidaknya itu dalil yang aku bikin. Karena manusia itu punya idealisme yang kuat dan mau berjuang ke sana kemari itu atas panggilan idealisme itu. Tapi kalau ini gampang diajak nyeleweng. Nyeleweng itu kata lainnya prostitusi. Ngacur. Nyeleweng, ngacur. Lu bukan apa-apa. Kapan, Bung, seorang itu menjaga idealisme sampai tua? Pasti ada. Ada ya? Ya ada lah teladan-teladan yang bisa sampai tua seorang idealis melulu. Ya anggaplah Bung Karno, emang Bung Karno pernah melacurkan idealisme. Enggak, perjuangannya kan demi Indonesia. Itu dia, memang Bung Hatta kurang apa? Bung Syahrir kurang apa? Bung. Banyak sekali tokoh-tokoh itu. Kita kan berkaca kita ini. Kita ini generasi aceh-aceh yang lahir belakangan. Sesudah generasi great generation of the 1945. Great mereka. Kita ini bukan apa-apa, udah sok hebat sok nasionalis. Kagak lah lu. Gak usah dibanding Bung Karno yang hebat-hebat lah. Banding ke level ke-10 dari generasi itu. Level ke-10. Masih orang bisa berteriak tidak bisa. Aku merdeka untuk memerdekakan sesuatu yang aku bayangkan. Apa yang aku bayangkan? Rakyat yang belum menerima keadilan itu. Itu ada momen di mana aku bikin adil bagi mereka semua. Banyak, Bung. Grade ke-10 sesudah Bung Karno. Termasuk sampai kepada generasi kita. Anak-anak yang berjuang di LSM. Emang dibayar oleh negara? Enggak. Emang mendapat honor dari bupati? Kagak. Mereka banyak melampaui kapasitas bupati. Banyak melampaui kapasitas gubernur. Kapasitas apa? Dalam memikirkan lingkungan. Dalam komitmen membangun utuhnya kerakyatan di provinsi itu. Banyak keren anak LSM, Bung. Dan anak LSM itu bukan kere-kere. Mereka itu terpelajar. Mereka tidak sekolah formal di luar negeri sono. Tapi pergi ke sono seminar dan memetik pelajaran-pelajaran. Balik ke sini. Tidak menjadi PDIP. Balik ke sini menjadi partai yang lain. Partai apa? Partai yang non-partai. Aku support ideologi kepada PDIP. Tapi aku tidak katakan. Cintaku aku rendam. Gimana? Aku mau ngomong, tenggorokanku gak enak. Loh, batuk. Loh, cuma gak enak. Gue udah batuk. Iya. Berarti kalau kita ngomong tentang Budiman ini, ya
Kita nggak tahu, barangkali bagi teman-teman aktivis seangkatannya ini tragedi. Karena tragedi lah. Iya, Budiman kan simbol dan Prabowo simbol di ujung sana. Ini tragedi menurut saya. Tragedi, saya nggak ngebayangin misalnya perasaan Petrus Haryanto, temennya yang pernah jadi sekjen PRD, atau Elang, ya, atau perasaan keluarganya Wiji Tukul, perasaan keluarga teman-teman PRD atau organisasi di bawah PRD yang sekarang belum kembali, itu gimana? Mungkin Wiji Tukul udah nggak punya perasaan lagi. Enggak, keluarga. Oh, keluarga, iya. Perasaannya kemudian tiba-tiba, Budiman kok gitu loh. Ya muntah lah mereka. Iya. Muntah. Inilah ikon. Ikon perjuangan kaum muda. Iya. Idealistik. Pada zamannya. Di zaman itu. Iya. Inilah simbol dari representasi yang hatiku aku berikan kepadanya. Ternyata ki asu. Nah, ini gitu. Ternyata ki asu. Jadi intinya Sari begini, Bung. Barangkali inilah yang kita petik sebagai pelajaran. Iya. Mari kita rasakan bahwa berjuang dengan idealisme itu sering omong kosong. Itu lamis. Kembang lambe. Aja sak demen janji wong manis yen to amung lamis. Keren kan itu? Wah, simbolisasi perlawanan terhadap kaum lamis. Prostitusi politik dan sejenisnya. Janganlah kau ngomong kalau itu hanya lamis. Ngomong, tapi itu penuh jiwa. Dan kau mewakili partai nasionalis tulen. Ini warisannya Bung Karno, jangan sembarang. Keren kan itu Bung jadinya. You membawa Bung Karno ke sana kemari itu. Kalau you membawa Bung Karno, you sekaligus membawa Bung Hatta itu. Membawa Bung Syahrir. Wih, membawa banyak nama. Ini anak yang lahir mungkin unwanted oleh politik ini, gitu. Ini unwanted child, unwanted politician oleh negeri ini, oleh alam ini. Ini unwanted. Daripada nanti melacur di jauh-jauh ketika wibawanya udah lebih besar. Ngelatur sekarang aja, dibuang-buang sekarang aja. Keren enggak itu? Keren. Kang, makasih Kang ngobrolannya Kang. Ini kita mau ngobrol panjang tapi lagi batuk, nggak enak. Ngomong tersendat-sendat. Yo kalau nggak enak bilang dari tadi. Kenapa? Supaya gue juga nggak enak. Gue udah batuk-batuk. Iya, kita batuk-batuk terus. Bilang, oke, terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan. Siap.